Mungkin sekian dari banyak orang belum paham apa itu agama. Secara tidak langsung kita dituntut beragama sementara kita pun belum tahu pengertian agama itu. Apa mungkin agama kita itu hanya agama turunan atau agama ikut-ikutan? Mari kita urai pengertian kata agama. Kata agama berasal dari kata Sangsekerta, dari kata a yang berarti tidak dan gama berarti kacau. Dari kedua kata itu, jika dihubungkan berarti sesuatu yang tidak kacau. Jadi fungsi agama nih dalam pengertian ini memelihara integritas dari seseorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, sesama, dan alam sekitarnya tidak kacau. Dan menurut Wikipedia, bisa dibilang agama adalah prinsip atau kepercayaan kepada Tuhan, atau bisa disebut juga dengan nama-nama dewa atau nama-nama lain, dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Dan bisa dilihat ya bahwa dalam poin tersebut definisinya sangat lebar banget. Dan pada sejarahnya, agama atau kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio. Religio pada masa Romawi sekitar abad ke-1 sebelum Masehi mulanya digunakan untuk menggambarkan benda-benda atau tempat yang mempunyai ruh atau praktek tertentu dengan sanksi berat karena kuasa di luar manusia atau disebut tabu. Lalu kata religi juga digunakan oleh Jerome ketika menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Latin untuk menerjemahkan Treskeia dalam bahasa Yunani yang terdapat di Perjanjian Baru, yang maknanya ketaatan religius, praktek ritual, cara pemujaan, dan lain-lain. Ketika Calvin menulis tentang Christian Religio pada abad ke-17, mulailah istilah religi digunakan sebagai satuan tatanan dan konsep mengenai religi yang paling benar dari bermacam-macam religi. Pemahaman itu pun lalu berkembang untuk melabeli konsep-konsep keimanan di masyarakat lain dengan menambahkan kata ism. Misalkan Hinduism untuk tradisi di India, Taoism, Confucianism, dan Buddhism di Cina. Masyarakat yang diberi label itu sendiri tidak mengatakan apa yang dikerjakannya sebagai agama, karena padanan kata dalam bahasa aslinya itu tidak ada. Kita tarik contoh orang Jawa. Orang Jawa tidak merasa beragama Jawa, tapi keyakinan itu bersatu dengan adat istiadat sehari-hari dan tidak bisa dipisahkan menjadi suatu identitas sendiri bernama agama. Sama halnya dengan bangsa Mesir kuno, Inka, atau Banten. Dalam Islam ada kata yang hampir sepadan dengan kata religi, yaitu diin. Bentuk jamak diin adalah adyan, tetapi kata ini tidak ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata Allah muncul 2697 kali, sedangkan kata Islam muncul 8 kali. Islam adalah kata benda verbal dari kata aslama yang artinya menyerah, memasrahkan diri, memberikan diri. Kafarah merupakan asal dari kata kafir yang berarti menolak atau menampik. Dari rangkaian pengetahuan di sini membuat saya mempertanyakan kembali pertanyaan yang tadi. Apakah agama itu? Apakah dia ada? Kalau istilah agama dengan makna yang sekarang kita pahami diciptakan pada abad ke-19 oleh Ficino, masih pentingkah istilah itu? Saya akan kasih contoh seperti ini. Kita sudah bisa melabeli sifat teman-teman kita diam-diam. Kita melabeli mereka sebagai sombong, saleh, lurus, membohong, sesat, murah hati. Label ini lebih murni dan jujur untuk menggambarkan sebagian iman dari rekan kita yang kita kenal. Kita tarik contoh Muslim, satu dengan Muslim lainnya bisa berbeda keimanannya. Keimanan pun sangat profesional sekaligus juga komunal, tetapi seharusnya kita ada garis merah atau pembatas gitu yang membedakan keimanan seseorang seperti yang sekarang dilakukan oleh agama. Menurut saya, jika istilah agama itu tidak ada, apa sih konsekuensinya? Jika seseorang meyakini Allah, membaca Al-Quran, meyakini Rasul Muhammad sebagai pembawa pesan Allah, dia tidak perlu berkata kepada dunia bahwa dia beragama Islam. Dan secara otomatis dia akan dikenal sebagai Muslim.
Dalam konsep ini, masih perlukah pengotak-ngotakan manusia atas nama agama yang bahkan tidak ada dalam kitab suci yang kita baca? Dan pada kutipan Quran surat Al-Maidah ayat 3, Allah pun menjelaskan, pada hari ini telah aku sempurnakan diinmu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhokan Islam sebagai diinmu. Kita tarik kesimpulan bahwa agama ialah tatanan pola hidup yang benar dan acuan kesetaraan sesama dan alam sekitar. Dan itu pun pasti butuh petunjuk loh, atau aturan-aturan yang berlaku. Nah, di video selanjutnya saya akan bahas pengertian petunjuk yang mana dan seperti apa.